Di pertemuan kedua untuk mata kuliah manajemen keuangan, saya akan melanjutkan membahas untuk kelanjutan dari materi di pertemuan pertama ya. Jadi kalau kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas definisi dan tujuan dari manajemen keuangan. Jadi masih merupakan lanjutan dari pertemuan pertama ya. Hari ini kita akan mencoba melihat nih sejarah atau perkembangan dari manajemen keuangan itu seperti apa. Kemudian ruang lingkup manajemen keuangan itu seperti apa. Oke, kita lihat yang pertama, sejarah tentang perkembangan manajemen keuangan. Nah, jadi di sini manajemen keuangan itu memiliki andil yang besar atau peran dalam kehidupan perusahaan, ditentukan oleh perkembangan sistem ekonomi kapitalisme. Nah, kalau kita kemarin sempat membahas ya bahwa topik atau tujuan dari manajemen keuangan itu adalah untuk orientasi jangka panjang, dimana kita tidak bicara rugi laba, tapi kita bicara bagaimana memaksimalkan yang namanya value atau nilai perusahaan dan kepentingan para pemegang saham. Nah, tapi pada awal lahirnya kapitalisme di abad ke-18, yang namanya manajemen keuangan itu hanya membahas tentang laba rugi atau hanya membahas tentang profit. Nah, di pertemuan kemarin saya juga sudah sempat membahas ya bahwa sistem ekonomi tradisional atau pandangan ekonomi zaman dahulu itu tujuannya atau goalnya itu adalah dia memaksimalkan laba. Nah, ketika suatu bisnis atau suatu usaha itu dia mementingkan laba atau memaksimalkan yang namanya profit, saya sempat membahas di pertemuan kemarin bahwa yang terjadi adalah orang akan cenderung untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan laba yang maksimal. Nah, ketika itu terjadi, berarti salah satunya ya, dia melakukan penipuan, itu bisa melakukan ketidakjujuran kepada konsumen, itu juga bisa ya. Kemudian dia menjual barang yang mungkin kualitasnya sudah tidak layak untuk dijual, tapi dia tetap dijual ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika dia itu berorientasi pada profit atau rugi laba. Nah, oleh karena itu yang namanya manajemen keuangan itu pada perkembangan ekonomi zaman sekarang atau ekonomi modern adalah bahwa dia memaksimalkan nilai atau value perusahaan dan memaksimalkan yang namanya kepentingan pemegang saham. Nah, selanjutnya ya, setelah di awal abad ke-18 ya, di awal lahirnya kapitalisme, manajemen keuangan itu hanya membahas topik rugi laba. Kemudian pada perkembangan berikutnya ya, nah kita bisa lihat nih, mulai tahun 1900 awal sampai sekarang ya, manajemen keuangan itu berperan dalam penerbitan surat berharga. Kalau Anda kenal yang namanya saham ya, itu adalah muncul di tahun 1900 awal ya, ketika sistem ekonomi kapitalisme sudah mulai menyebar ya. Kemudian perusahaan-perusahaan itu mulai membutuhkan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan modal, maka muncul yang namanya surat berharga. Kemudian ada peranan dalam reorganisasi ya, kebangkrutan, kemudian mulai kenal yang namanya internal audit ya, pihak-pihak eksternal perusahaan, inflasi, krisis ekonomi, dan yang sekarang ini adalah kita memasuki era globalisasi. Ya, jadi kalau Anda lihat perkembangan selama 100 tahun ya, mulai dari 1900
awal sampai sekarang ya, kita di tahun 2020 ya, berarti 120 tahun ya. Manajemen keuangan itu meliputi banyak hal ya, dari yang paling simpel ya sampai yang paling kompleks. Itu ketika kita memasuki era globalisasi, sekaligus di sini ada efek dari pandemi COVID-19 ya, dimana ekonomi dunia juga memasuki masa krisis lagi ya ini ya. Nah, kalau ada yang bertanya nih, kenapa pada tahun 1900 sampai sekarang ya, 120 tahun kemudian dari awal munculnya sistem kapitalisme ya, munculnya surat berharga dan lain sebagainya, perkembangan itu sangat dipengaruhi oleh apa sebenarnya? Nah, jadi di sini ada yang namanya kebijakan moneter, kebijakan pajak, kondisi ekonomi, sosial, politik ya, kemudian kondisi lingkungan ekonomi ya, kemudian hubungan antara negara ya, suku bunga, inflasi ya, dan banyak hal yang mempengaruhi perkembangan dari manajemen keuangan. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, ada kebijakan moneter, pajak, ekonomi, sosial, politik. Berarti di sini yang namanya manajemen keuangan itu peranannya banyak dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi dan mikroekonomi. Ya. Jadi kalau dulu di awal perkuliahan ya, di semester pertama Anda pernah mendapatkan mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis ya, dan pernah juga disinggung tentang apa itu makroekonomi dan apa itu mikroekonomi ya. Berarti di situ salah satu dampaknya itu adalah pada perkembangan sistem manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ya, di sini kalau kita bahas salah satu kata dari manajemen keuangan atau finance, itu sebenarnya ada 3 bidang yang saling berhubungan ketika kita berbicara finance atau keuangan. Yang pertama pasar uang dan pasar modal ya, investasi dan manajemen keuangan. Nah, kenapa tiga hal ini saling berhubungan? Kita tinjau lagi nih tujuan dari manajemen keuangan yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan pertama. Nah, yang pertama adalah salah satu tugas manajer keuangan adalah bagaimana dia raising the fund ya, atau mengumpulkan dana, dan bagaimana dia mengalokasikan dana ya. Untuk mengumpulkan suatu dana berarti di sini dia membutuhkan investasi ya, terutama kalau di sini kita bicara soal surat berharga ya, berarti investasi itu dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak eksternal perusahaan. Nah, ketika investasi itu dilakukan oleh investor sebagai pihak ketiga, nah di sini kaitannya dengan pasar modal, kaitannya dengan pasar uang ya. Ada yang namanya bursa efek, ada pelaku-pelaku dalam bursa, ada perdagangan saham dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan manajemen keuangan? Hubungannya adalah ketika manajer keuangan itu mengambil keputusan ya untuk mengalokasikan dana yang sudah didapat dari para investor ya, mau dialokasikan kemana, seberapa besar, kemudian kalau dia misalnya membeli sebuah aktiva, apakah pembiayaannya itu dengan cash, tunai ya, cicilan dan sebagainya ya, itu hubungannya adalah dengan pengalokasian dana. Nah, kecenderungan perkembangan manajemen keuangan pada sekarang ini adalah yang namanya globalisasi bisnis, dan efeknya adalah ke penggunaan komputer dan teknologi informasi. Nah, jadi di zaman sekarang ya, di kehidupan yang serba digital ya, perkembangan yang namanya teknologi informasi dan sistem informasi itu sangat pesat ya. Kalau Anda mengenal, yang pernah dengar atau mengenal yang namanya sistem informasi akuntansi.
sistem informasi keuangan, sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Ya, itu adalah salah satu alat ya atau salah satu tool yang digunakan untuk membantu kegiatan operasional dari sebuah rantai bisnis perusahaan. Lalu di sini kaitannya dengan keuangan, berarti ada yang namanya sistem informasi keuangan. Di mana sistem informasi keuangan yang baik adalah sistem informasi keuangan yang terpisah dari sistem informasi akuntansi. Nah, kalau Anda mau tahu alasannya kenapa sisi keuangan itu harus terpisah dari sisi akuntansi, nah itu sempat saya bahas di pertemuan kemarin ya, bahwa kalau digabung jadi satu, berarti ada kemungkinan untuk tingkat penggelapan atau korupsi dana dan sebagainya itu akan semakin besar. Ya, karena saya pegang uang, saya yang mengalokasikan dana, saya yang mencatat, dan saya yang melaporkan. Ya, jadi ibaratnya satu tangan tapi mengerjakan banyak sekali hal. Ya, wewenang penuh ada di satu tangan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kalau Anda mau melihat ya lebih detailnya tentang tujuan dari tugas-tugas dari manajer keuangan ya. Mengambil keputusan investasi ya, berarti kaitannya dengan yang kemarin adalah bagaimana untuk mendapatkan dana atau raising of fund. Kemudian keputusan pembelanjaan dan dividen, ya ini kaitannya adalah dengan pengalokasian dana atau allocation the fund. Nah, kalau staf keuangan sebagai bawahan dari manajer keuangan, tugasnya adalah ya staff ya, dia cari sponsor nih atau cari dana untuk perusahaan dan menggunakan dana tersebut untuk memaksimalkan nilai perusahaan, tentunya dengan persetujuan dari manajer keuangan. Nah, di sini ada contohnya ya, peranan keuangan dalam organisasi bisnis. Ya. Kalau lebih detail ya, dari sisi keuangan itu ada akuntansi biaya, akuntansi keuangan, pajak, penganggaran modal, persediaan, manajemen kredit, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian organisasi bisnis apa sih yang memerlukan yang namanya manajemen keuangan? Ya, jadi sama seperti di pengantar ekonomi dan bisnis ya, di mata kuliah tersebut Anda mengenal jenis-jenis perusahaan atau jenis-jenis usaha bisnis. Ada yang namanya perusahaan perseorangan, ada yang namanya persekutuan, dan ada yang namanya perseroan. Nah, di sini masing-masing perusahaan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, dan perseorangan itu kekurangannya adalah sulit mendapatkan modal. Ya, karena dia dihandle oleh satu orang atau dipimpin oleh satu orang. Tapi kelebihannya salah satunya adalah sistem pengawasannya itu tidak terlalu kompleks. Ya, karena biasanya kalau di perusahaan-perusahaan perorangan, karena dia skalanya masih kecil ya, rentang organisasi atau struktur organisasinya itu tidak terlalu kompleks. Ya, dan pengambilan keputusannya juga akan jauh lebih cepat. Nah, sementara kalau persekutuan contohnya adalah CV, ya firma dan sebagainya. Kelebihannya adalah modal yang didapatkan itu jauh lebih besar karena kita punya yang namanya partner bisnis. Kalau Anda ingat ya, ada yang namanya sekutu aktif, ada yang namanya sekutu pasif, yaitu adalah partner bisnis dalam usaha bisnis persekutuan. Nah, tapi di sini kekurangannya adalah ketika usaha tersebut itu bangkrut, ya, maka yang menanggung kerugian sekutu pasif itu adalah sekutu aktif. Dan ibaratnya ketika mengalami kerugian atau kebangkrutan ya, itu bisa sampai harta pribadi sekutu aktif itu habis
ya untuk menutup kerugian dari sekutu pasif ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah perseroan. Kalau bentuk perseroan itu kita yang paling mengenal itu adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, ketika PT itu sudah go public ya, atau dia sahamnya sudah diperdagangkan secara luas di bursa efek. Nah, di sini barulah perseroan terbatas yang sudah go public itu bisa mendapatkan tambahan dana dari pihak ketiga atau pihak investor yang membeli saham. Nah, kalau biasanya perusahaan yang sudah go public itu di belakang namanya itu ada titelnya ya. Titelnya itu adalah TBK. TBK itu singkatan dari terbuka ya. Jadi TBK itu menandakan bahwa perusahaan tersebut sudah go public dan sudah melisting sahamnya atau memperdagangkan sahamnya di bursa efek. Oke. Nah, kemudian nanti ketika saham-saham tersebut itu diperdagangkan di bursa efek ya, ada yang namanya pelaku-pelaku bursa. Nah, salah satunya itu adalah agen ya. Jadi agen di sini dia menjembatani ya hubungan antara perusahaan dengan investor ya. Nah, seperti apa para pelaku bursa ya, jadi nanti Anda akan mendapatkan satu materi ya yang membahas tentang pasar modal ya. Kurang lebihnya secara singkat akan membahas siapa sih pelaku dari bursa efek ya, pasar modal itu seperti apa, jenis-jenis saham itu seperti apa, dividen itu apa ya, itu ada di salah satu materi tersendiri. Nah, kemudian bagaimanakah cara memotivasi manajer keuangan supaya dia bisa bekerja dengan efektif dan efisien ya, bagaimana supaya dia bisa mendapatkan dana dan mengalokasikan dana dengan baik ya. Seperti biasa, seperti di konsep manajemen SDM ya, ada yang namanya reward dan punishment. Nah, untuk reward dan punishment itu berbeda-beda tergantung dari kebijakan perusahaan ya dan kondisi perusahaan tersebut. Nah, kemudian kalau tadi kita sempat membahas banyak sekali tentang saham ya, kira-kira harga saham itu dipengaruhi oleh apa sih? Ya, kalau ada yang pernah baca nih, Bu, saham perusahaan ini kok bisa mahal, sementara perusahaan yang lain kok bisa lebih murah? Ya, kalau secara gampangnya ya, nama perusahaan itu ikut berpengaruh ya. Perusahaan-perusahaan yang sudah senior atau yang sudah sangat lama berdiri ya, contohnya kayak Indofood, Unilever ya, kemudian Garuda Indonesia ya, Telkom dan sebagainya, itu harga sahamnya pasti akan jauh lebih mahal daripada perusahaan-perusahaan yang baru aja berdiri atau yang lebih junior ya. Kemudian besar kecilnya perusahaan itu juga berpengaruh ya. Kemudian nah di sini kebijakan dividen ya, jenis produk dan jasa yang diproduksi ya, kemudian kondisi pasar saham, kondisi politik ya, kondisi ekonomi perusahaan, kondisi ekonomi negara. Nah, di sini kalian lihat ya, bisa lihat di tabel di slide ini ya, banyak sekali faktor yang mempengaruhi namanya harga saham. Oleh karena itu, yang namanya harga saham itu sangat sensitif sekali terhadap perubahan sekecil apapun. Perubahan harga minyak dunia aja berubah ya, berubah sedikit saja harga saham itu bisa berubah. Kurs dolar itu bisa berubah ya. Kondisi politik nih, misalnya nih, kondisi politik dunia ya, yang terakhir itu pemilihan presiden ya, Trump dan Joe Biden ya.
itu ada pemilihan presiden seperti itu, kemudian ada hasilnya pun itu bisa mempengaruhi harga saham. Ya, kemudian kalau di Indonesia misalnya sedang ada kerusuhan, ada ketidakstabilan ekonomi dan sebagainya, itu juga mempengaruhi yang namanya harga saham. Ya, jadi harga saham itu bisa dikatakan berfluktuatif ya. Nggak usah beda hari, beda jam aja dia bisa berubah dengan signifikan. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, di sini kenapa ada arus kas? Ya, kenapa ada arus kas yang diharapkan? Kemudian resiko, ya, kemudian arus kas yang ditetapkan itu kapan? Apa sih hubungannya dengan harga saham? Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini. Ketika perusahaan itu memperdagangkan saham di bursa efek, tujuannya adalah memperoleh dana dari investor atau dari pihak ketiga. Ketika investor membeli saham tersebut dan melakukan penanaman modal di sebuah perusahaan, ya seperti yang saya katakan kemarin, berarti di situ ada rasa kepercayaan atau trust dari investor kepada perusahaan. Nah, kalau saya sudah percaya pada perusahaan Anda, timbal baliknya itu saya dapat apa? Nah, disitulah ya perusahaan hanya bisa menjanjikan. Ya, logikanya kan menjanjikan bahwa saya akan memberikan kepada Anda keuntungan dari investasi yang sudah atau yang akan Anda lakukan di tempat kami. Nah, bentuk keuntungannya itu apa? Bentuk keuntungannya itu adalah yang namanya dividen. Dividen itu yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, kemudian untuk menghasilkan nih suatu nilai rupiah dari dividen nih, misalnya yang mau dibagikan ke pemegang saham itu 20 miliar. Nah, angka 20 miliar itu dapat dari mana? Ya, perusahaan gimana bisa membayangkan atau menghitung atau memperkirakan bahwa kira-kira di akhir tahun atau di waktu ini dividen yang mau saya bagikan itu adalah 20 miliar. Apakah 20 miliar itu saya sekedar mengetik angka atau 20 miliar itu saya hanya sekedar sugesti atau sak pingine saya nulis? Ya, tidak seperti itu. Nah, jadi di sini ada perhitungan bagaimana perusahaan itu menghitung yang namanya arus kas. Kalau ingat arus kas, ada kas masuk dan ada kas keluar. Nah, berarti di sini untuk menentukan angka 20 miliar, berarti perusahaan sudah menghitung dulu arus kas dalam periode tertentu ini sebesar seberapa. Ya. Ada saldo lebih atau enggak, atau justru saya malah defisit. Kemudian pos-pos yang diharapkan sebagai pemasukan untuk kas saya itu apa? Kira-kira kas saya itu bisa terkumpul sebesar sekian puluh miliar itu dalam jangka waktu berapa lama? Nah, kemudian ada nggak resiko yang saya hadapi ketika saya ingin mengkolek atau saya ingin mengumpulkan kas atau dana tersebut? Contoh piutang. Ya, piutang itu adalah kas masuk. Untuk mendapatkan piutang biasanya kan ada jatuh tempo dan sebagainya ya. Berarti ada penetapan waktu untuk mendapatkan kas masuk dari sisi piutang. Sementara di sisi lain ada yang namanya piutang tidak tertagih. Nah, piutang tidak tertagih itu berupa risiko arus kas. Nah, makanya di sini kenapa sih kebijakan tentang dividen atau besar kecilnya dividen antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu tidak sama, atau antara satu perusahaan aja nih, dalam satu perusahaan beda jangka waktu itu besaran dividennya bisa berbeda ya, karena kaitannya dengan arus kas perusahaan. Oke. Nah, oke. Karena sudah sampai di penghujung akhir materi ya, mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan kedua pada hari ini ya. Jadi
kurang lebihnya ya di pertemuan kedua ini sebagai sambungan di pertemuan pertama ya. Anda sudah mendapatkan gambaran, oh sejarah perkembangan manajemen keuangan itu seperti ini ya, mulai dari awal tahun 1900 sampai sekarang ya, mulai dari awal kita mengenal surat berharga sampai sekarang di era globalisasi. Kemudian di era globalisasi kita bicara tentang yang namanya sistem informasi, perkembangan teknologi informasi ya, ada yang namanya sistem informasi keuangan, sistem informasi akuntansi dan lain sebagainya. Kemudian sebagai salah satu cara untuk mengalokasikan dan untuk mengumpulkan dana dari dalam perusahaan adalah ketika kita mencari investasi dari pihak ketiga ya, dari salah satunya adalah dari memperdagangkan saham. Nah, ketika kita memperdagangkan saham atau memperjualbelikan saham ya, berarti di sini tadi sempat kita bahas ya, ada yang namanya dividen, apa yang bisa kita janjikan kepada para investor. Nah, sementara untuk menjanjikan kepada para investor dividen sebesar sekian 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 akan saya bayarkan dalam waktu sekian ya, kita menghitungnya atau manajer keuangan itu menghitungnya dari banyak faktor ya, salah satunya faktor terbesarnya itu adalah dari arus kas perusahaan. Oke, sebelum saya tutup untuk pertemuan pada hari ini ya, saya ingatkan jangan lupa untuk absen di siakat ya, jangan sampai terlewat untuk absen di siakat supaya absen Anda bisa terrecord secara otomatis. Kita ketemu lagi minggu depan masih di hari dan jam yang sama dengan materi selanjutnya di pertemuan ketiga ya. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih.